ini udah sesi kedua sama David. Untuk teman-teman yang ketinggalan bisa langsung lihat penayangan ulangnya di @baliklayar.channel. Nanti gue akan nayangin ulang nih, Fit. Uh, Alright, Obrolan mantap. kita akan nayangin ulang karena dari beberapa program gue dan dari beberapa bintang tamu banyak rekomendasi dari teman-teman yang nonton. Katanya Kak ditayangin ulang kalau bisa di save dong karena buat belajar juga. Akhirnya gue lakukan itu untuk merecord segala hal kegiatan sih, Fit. Oke, lanjut ke Keren. plastik nih, Fit. Tadi, Fit, pertanyaannya, Fit. Boleh Ya, dilanjut? soal plastik tadi. Ya sebenarnya positifnya plastik itu ada positif dan negatif side-nya. Positifnya Ya, mungkin karena bahan-bahan material dibuat dari plastik, ya, karena buat kehidupan kita sehari-hari. Tapi uh, di sisi lain juga itu kembali lagi dengan budaya kita lah, misalnya budaya ya, budaya dari negara masing-masing, habit yang uh, yang biasa digunakan atau biasa yang diajarin dari nenek moyang gitu kan. ya. Kalau misalnya kan di Indonesia tuh, ya kalau ngomongin soal Indonesia, yang gue paham dan gue lihat gitu, kayak kenapa banyak banget orang-orang yang mungkin nggak hanya di Indonesia tapi di luar juga banyak yang masih ada yang jorok kayak buang-buang sampah. Habitnya itu kalau gue lihat karena zaman dulu kan belum ada ini kan, belum ada apa namanya itu, plastik kan. Ya, ya, Kayak contoh kayak mereka makan makan pisang. Pisang itu kan organik. ya, ya. Jadi mereka kebiasaan dengan buang. Terus misalnya Dan itu nggak makan masalah buah, juga bilang apa? kalau buah-buahan. Buang. Karena kebiasaan makan buang zaman dulu, terus dibawalah lama-lama ke generasi-generasi baru. Dan Nah dari salah situ salah arti jadinya ya. salah arti. Nah waktu zaman dulu muncullah dengan plastik, kita nggak tahu plastik itu dampaknya tuh jelek mungkin di zaman waktu itu ya. Wah mungkin plastik ini bagus, wah misalnya keren nih buat bisa bawa banyak barang apa, Ya. jadi lama-lama yang tadinya disimpan terus mulai kebuang terus, and then mereka nggak tahu nih dampak efek plastik ini apa buat nantinya. Terus lama-lama ya udah jadi terbiasa dengan buang plastik, dapat plastik buang, plastik buang, plastik buang. Itu baik lagi ke habit sih sebenarnya. Kalau misalnya Oke. dari zaman dulu udah diajarin, udah diterangin, jangan buang plastik karena plastik itu dampaknya gini gini gini, misalnya dari perusahaan atau apa, mungkin orang-orang nggak akan buang sampah gitu loh. Ngerti nggak sih? Jadi udah Ya, ya, paham, kebiasa paham, paham. dari dulu sih. Setuju sih. Tapi ya, Gimana gimana? dan Fit? ya terus kalau di sisi lain juga kan pasti kan lebih kayak ke chemical kan jatuhnya kan ya, Mm-mm. bahan-bahan chemical kan. Sebenarnya sih kalau kalau misalnya kalau mau lebih, nggak mau yang simple yang agak rumit, bisa aja dari bahan-bahan alam juga, bisa banget kayak dari ranting-ranting misalnya atau Ya, apa rajutan-rajutan itu ya. disatu-satuin, ya Ya, bisa jadi kantong ya kan. Bisa aja itu tapi effort gitu loh. Kan zaman sekarang benar orang benar. pengennya quick kan, instan kan. Setuju sih. Nah, kalau jawaban gua karena Mas Fahri ini menanya untuk berdua, kalau jawaban gua sih adalah kenapa plastik akhirnya sampahnya banyak, terutama karena satu tipikal orang kita kulturnya tuh maunya yang higienis, apalagi anak zaman Hmm, sekarang ya, Fit. higienis benar. dan higienis dan murah yang tidak Iya. merugikan dirinya dia. Jadi plastik itu karena dulunya free banget, Fit. Setiap kita belanja tuh selalu jadi hitungan gratis. Hmm, Yang menurut dia ini udah nggak keguna, udah nggak ada gunanya. Jadi saat udah dia gunakan selesai ya dibuang sembarangan karena gratis. Dan hmm, pengelolaan plastik pun sangat mudah gitu loh. Maksudnya bukan benar. pengelolaan untuk di di tanahnya ya, tapi pengelolaan untuk pembuatan plastik pun sangat mudah dan sangat Hmm. cepat gitu loh. Dalam Ya, ya, hitungan per jam aja pabrik udah bisa bikin berapa juta plastik gitu loh. Dan benar. plastik itu ya itu yang tadi gue bilang berguna, tapi dijualnya tidak ada harga. Yang dimana Hmm, akhirnya orang-orang yang menggunakan plastik yang menurut dia simple, gampang, bisa ditemukan di mana aja, akhirnya ya sudah dibuang. Beda dengan kalau misalkan rajutan dan lain-lain itu kan barang yang memang tidak bisa pabrikan ya yang produksinya banyak dan cepat mhm. dan memang juga ada harganya yang dimana akhirnya orang zaman dulu tuh udah capek bekerja bikin rajutan untuk atau kita bisa sebut noken lah kalau di timur tuh noken Ya, yang ya. tas jaring-jaring itu nggak dibuang Oke. karena dia punya proses, dia ngerasain proses kerja capeknya.
untuk membuat satu talangan yang wadah untuk dia bawa. Jadinya habis dipakai nggak dibuang, disimpan. Tapi Ya, satu ya. saran sih, kalau kalau gue secara personal, uh, buat teman-teman sih yang gunain plastik agak kurang-kurangin sih. Ini pertanyaan menyambung nih Fit, kalau dulu nih. Apa yang sudah lu lakukan untuk mengurangi plastik Fit? Gue pakai ini, pakai duffel bag. Ya, paper bag ya. Lu sering tuh juga gue lihat kalau di teater bawa-bawa inian. Iya, yeah, kayak maksudnya gue taruh minum botolan, Ya, botol tumbler, terus gue bawa bawa duffel bag. Apalagi duffel bag kan kece ya sekarang ya, udah mulai ya, tren banget udah kan. lucu-lucu lah gayanya. Ya, yeah. Sesuai Mungkin karakter zaman dulu kan masing-masing buat orang. cewek kali ya, kayak hal gitu, pakai cewek-cewek. Ibu ke pasar gitu. Terus sekarang udah jadi kayak tren gitu kan. Terus ya udah keren. Ya pakai duffel bag. Terus ya mau ke supermarket. Karena nggak suka lupa sih gue, kadang jujur, kadang suka lupa bawa duffel bag kan pas. Karena lagi jalan misalnya pulang dari mana, saya kayak, aduh bahan-bahan makanan di rumah habis nih, belanja lah. Ya, Pas belanja, ya duffel bagnya gue lupa. Ya udah akhirnya gue cuman kadang-kadang kalau gue masih ada duit, gue beli duffel bag baru. Kalau ya, nggak ada ya gue bawa angkot aja gitu. Kalau kan taruh di dus gitu, dibawa di dus. ya, ya, ya. Taruh. Ya. Setuju, setuju. Kalau gue sendiri sih biasanya itu plastik. Gue pengalaman di atas gunung atau di laut yang memang ujung-ujungnya jorok. Setiap gue mau syuting, jorok tempatnya. Nah, di situ tuh gue mulai merasa efek dari plastik sih, Fit. Terus banyak video-video media visual yang memang ditayangin ya sama teman-teman yang memang kreatif. Akhirnya gue paling sering sih kalau ke Indomart atau Alfamart, mau barang banyak atau tidak, atau terutama kalau bukan barang pecah ya, gue selalu Iya. bilang Mbak nggak usah kasih plastik. Terus kedua, akhir-akhir ini gue buat nanganin kurangin plastik, gue jadi kemana-mana sekarang bawa tas Fit, tas kerja Benar. biasa. Akhirnya ya itu yang jadikan plastik gitu. Gue setiap beli beli rokok aja, kadang beli rokok satu satu bungkus tuh dapat plastik loh. Nah itu Iya. Nah udah itu berapa tahun terakhir sih, berapa gue tahun sering banget. terakhir nih akhirnya gue ngurangin itu. Iya. Yeah. Tapi sekarang Ngurangin juga Mbak nggak udah. usah pakai plastik. Ya, sekarang ada beberapa Indomaret atau Alfamart udah bilang udah nggak boleh pakai plastik. Ya, Udah ada sekarang kayak gitu. Tapi dulu udah dulu banyak sempet sih. tuh. Ya dulu sempet kayak bisa beli apa permen atau apa gitu ya. Apa gitu, deodoran gitu misalnya deodoran Ya, kan. Mah nggak usah pakai plastik, cuma ini doang nih. Terus kayak ngapain tuh, like wasting banget lah. Terus terus yang buat ini ya, yang buat kalau ke gunung gue suka banget tuh ya, bawa, kalau boleh lihat tuh di Fit. foto gue di Instagram tuh suka ada ini kayak apa itu, kantong kecil yang jaring-jaring warna hijau. Ya, 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 Terus ya, yang tahu, tahu. gue suka simpan buat sampah-sampah gue gitu. Jadi kalau Oh, gue ada sampah atau apa gue taruh situ. Jadi buat teman-teman ya, juga boleh tuh, daripada misalnya walaupun wah takutnya banyak hiasan-hiasan di luar tas. Ya nggak apa, yang penting kan manfaat gitu. ya, ya, ya. Iya. Setidaknya juga turun gunung bawa plastik tuh jadi sebuah aktivitas ya, ngelupain jarak perjalanan ya. Kita Iya. pungut satu, akhirnya kita lupa dengan jarak gitu. Karena kita ada aktivitas di perjalanan turun atau naik. Kebanyakan sih Iya. turun ya, bawa plastik ya. Apalagi di gunung juga kan udah mulai ada aturan-aturan kayak dicek kan, kayak bawa barang apa aja. Terus kalau misalnya nggak sesuai mesti balik lagi ke atas suruh ambil plastik. Ya, PSB ya. ya. Pas Fit, turun ini ada dicek yang nanya nih aman. Fit. Kenapa? Untuk pemula, gunung yang recommended tuh apa ya? Karena udah banyak yang komen, please interaksi dengan penonton. Oke, sekarang kita kasih jatah penonton untuk bertanya di sesi kedua ini. Tadi ada tuh yang nanya tuh Fit, untuk rekomendasi pemula pendaki gunung, gunung yang rekomendasi apa ya Fit? Lah, 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 lah. Yang deket-deket aja tuh, yang di mana? Yang sini tuh yang cuma Gunung Putri, 3 jam, aduh. Ya, Gunung Gunung Putri, Putri ya? Iya, ya iya, Gunung iya. Gede. Udah itu kan, ya bisa dibilang termasuk yang santai lah trekkingnya, itu nggak Ya, terlalu lama. Terus kalau oh ini, terus kalau ya yang penting sih coba itu, coba yang dari searching aja, searching di Google. ya, ya, Kira-kira yang jaraknya pendek tapi gampang, itu aja dulu dicobain. Setelah udah dapat feel-nya, ya. udah ini sambil latihan juga, belajar tempo tempo jalan, nanti lama-lama mulai upgrade ke yang berikutnya, berikutnya, berikutnya gitu loh. Dan ini juga tips buat teman-teman, kalau Ah, misalnya mau naik gunung, jangan terlalu
percaya omongan orang lain, mendingan cobain sendiri. Oke. Karena gue waktu naik Semeru ngomong, wah nanti pas lihat ini ya, pas dari apa namanya itu, dari kok segera anak sih, apa sih? Kok jadi lupa ya? Kan itu yang padang ini, padang rumput dulu, yang Ya. kalau di Semeru kan, nanti lu bakal lama jalannya kayak jauh, kayak kok Hmm. kayak kayak nggak nyampe nyampe. Terus kayak di kepala gue tuh kayak udah percaya kayak, oh ya, oh iya gitu, oh ya, kayak udah takut duluan. Ya. Pas dijalanin, anjing, cuman cuman bentar doang. Ya. Tapi omongan orang tuh kayaknya kayak gimana. Oke, berarti pengalaman. Kalau kalau mau naik gunung mah yaudah jalanin aja. Tapi kalau misalnya ada omongan-omongan soal hati-hati di bagian ini itu harus diperhatiin sih. Tapi kalau Ya. omongan nanti ini tuh bakal lama, nah lah lu jalanin aja dulu, cobain sendiri gitu. Oke, oke, setuju tuh gue tuh. Eh, maksudnya omongan orang tetap kita filter ya, Fit ya. Maksudnya kita Iya, dengar cuma tidak yang memang masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Nah, gue mau lanjut nih, Fit, ke tentang lu personal. Gue sering banget lihat IG story lu. Lu tuh sayang banget sama nyokap bentuknya ya. Anak yang sayang banget sama nyokap ya. iya, haruslah. Menurut lu nyokap tuh gimana, Fit? Ya, maksudnya walaupun nyokap kan ya, misalnya kan nyokap tuh kan seenggaknya tuh pelindung kita lah ya. Ya, Kalau kita kesusahan atau apa pasti ada nyokap yang sebenarnya support. Walaupun ya gue juga suka dengar kayak, ya pertama, oke, pertama soal nyokap gue, kalau nyokap gue tuh di keadaan apapun selalu suportif, selalu ya, memberi saran, selalu ya mendoakan kita untuk yang lebih 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 baik lagi, yang ya. pokoknya intinya yang terbaik lah. Terus walaupun kadang gue suka jahil, nyokap gue juga Ya, tetap itu gue ngeliat video-videonya tuh. suka ya, yeah. Nyokap juga sekarang karena keluarga keluarga gue dari nyokap emang suka bercanda, suka jahil, jadi ke bawah lah gitu lah Ya. si bercandaan ini. Terus gue juga kayak nyokap gue suka bercanda, jadi makanya gue suka suka iseng, suka suka iseng lah gitu ya. Apalagi ini udah tua kan, jadi Ya. agak, jadi kadang suka agak loading dulu bentar. Oke, Terus oke, baru oke. Gue ya gua normal lah. Nah, gue inget bercandaan waktu lu IG storyan di Instagram tuh pas di hotel nanya wifi apa-apa gitu. Gue lupa tuh. Gue itu ngakak gue di rumah gue bilang, kampret si David emangnya diginiin. Gue inget banget tuh. iya, Oke, wifi. sekali lagi buat teman-teman, ini udah sesi kedua gue sama David. Untuk sesi pertamanya yang mau lebih tahu lebih jelas pembahasannya apa, bisa langsung aja lihat nanti di @dibaliklayar.channel. Gue akan nayangkan ulang obrolan kita. Dan buat teman-teman, sok monggo kita akan kasih ruang untuk bertanya tentang menyatukan alam dan seni. Terserah kalian mau menanyakan hal apapun di bidang alam yang memang perjalanan David cukup panjang tuh kalau di alam. Di seni peran juga menurut gue cukup gila ya. Tapi Hmm, lu belum pernah main film horor ya, Pit ya? pernah bro. Film horor apa ya? Gue belum sempat lihat tuh film horor lu. Tapi nggak tahu kok belum belum tayang, gue ya bingung. Gimana gue mau lihat? Emang gue produser. Tapi enggak. Gue agak sedikit sembari kita nunggu pertanyaan dari teman-teman nih, Fit. Pernah gue film horor. Setelah lu kan memang dikuasain tuh hampir banyak komedian ya, agak-agak yang gokil komedian lah ya. Hmm. Lu sebenarnya tuh kita pengen banget tuh mainin karakter-karakter film genre apa sih, Fit? Nah, ini anehnya ini ya, gue ngomongin soal, baik lagi kayak soal energi ya, Hmm, soal dunia gitu. Ini mungkin bisa jadi pengalaman ya, tips juga buat ya, teman-teman itu ya. Pengalaman gue sih. Dulu waktu gue masih belum masuk ke dunia entertain kan, gue tuh suka suka banget lah nonton film-film komedi gitu. Suka nonton ya, film-film ya, komedi. Terus gue nggak tahu, biasanya tuh kalau punya hati yang seperti, one day kayak seru ya kalau misalnya bisa main film komedi gitu. Cuman gitu doang, udah gitu doang kan. ya, ya. Terus udah gitu yaudah gue jalanin aja. Misalnya yaudah itu cuma highland doang kan, highland doang. Gue jalanin aja, ya gue diemin. Terus tiba-tiba koneksi lah kan, energi itu semua baik lagi ke energi. Koneksi, ketemu orang apa, masuk ke entertainment apa, dari entertainment, dari hosting terus mulai masuk ke film. Pas ke film tiba-tiba pas gue casting kok kebanyakannya komedi ya.
komedi pertama, terus kedua komedi lagi, yang ketiga komedi lagi. Terus gue langsung kayak inget, anjing dulu gue pernah menghayal tuh kayak kayak mau menghayal doang. Kayak Surya kalau bisa main film komedi gitu. Pengen banget gue Ya, pengen film komedi. Terwujud juga itu. Makanya dikasih lah 1 tahun itu kebanyakan komedi, 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 komedi gitu. Itu sih. Terus oke. ya kadang terus satu lagi kadang-kadang ya hal yang kita nggak mau itu, contohnya gue tuh Ya, sebenarnya kan ya misalnya nggak mau kalau film horor tuh gue agak sedikit kurang lah, tapi justru malah dikasih ujian sama 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 mungkin sama Tuhan gitu ya, dikasih ya. ujian nih, lu cobain nih horor nih, buat terus gue ambil positive side-nya aja. Yaudah gue cobain, ternyata gue belajar banyak hal juga nih soal film-film Ya. horor gitu. Terus jadi ilmu juga, jadi pengetahuan baru juga buat gue kayak, oh horor tuh seperti ini loh vibe-nya, auranya gitu. Terus capeknya tuh untuk berperan di film horor tuh, oh kayak gini ya gitu. Beda sama komedi gitu. Komedi kan Ya, lebih ke fun-funnya, tapi ya, ya. horor tuh kadang bisa bisa intens juga gitu. Jadi ternyata ya mencoba genre baru tuh menurut gue tuh penting loh, harus 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 dicoba gitu. Itu Oke, sih. menarik, menarik. Fit, ini udah ada beberapa nih. Ini salah satu yang menarik pertanyaannya yang gua ambil dari Farah, Faradila Agustina. Eh, adakah nilai yang bisa dipresentasikan keindahan seni dan alam tersebut? Nah, misalnya ada nilai apakah di analogi nilai tertinggi dari keindahan tersebut? Panjang ya. Apa Sorry secara ulang. pengetahuan lu, Fit, secara personal? Tapi teman-teman, karena kita aku dan David juga memang uh, lagi berjalan proses, maksudnya ini secara personal. Jawaban-jawaban yang kita lakukan adalah jawaban personal. Kalian tetap bisa memfilter dan mendeskripsikan lebih matang lagi. Boleh Fit Hmm. jelasin analogi tentang keindahan? Sorry, bisa ulangi pertanyaan tadi. Ya, jadi adakah nilai yang bisa mempresentasikan keindahan seni dan alam tersebut? Nah, misalnya ada nilai apa analogi nilai tertinggi dari keindahan tersebut? Hmm. Oke. Ya ya. Seni malam ya. Ya, Kalau menurut gue pribadi, ketika sebenarnya seni itu munculnya dari alam. Kalau menurut gue ya, pribadi, ya, 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 yang gue pelajari, yang apa gue lihat, orang-orang itu mengambil ilmu-ilmu seni itu dari alam. Seperti kayak uh, kita manusia itu seperti alam. ya, Contohnya misalnya ketika lagi badai, hujan kencang angin, terus ada petir, wah itu kan sepertinya ramai kan, ya, ramai terus seperti cepat, terus kayak seperti emosi marah, wah dunia itu lagi marah. Sama kayak kita juga kayak manusia gitu, ada momen-momen kita di mana kita bisa marah, bisa apa, bisa asal ngomong doang, bisa meledak gitu. ya. Terus dibalik lagi di mana pas kita lagi tenang, ini juga tenang ini sama seperti alam, di mana alam itu uh, kayak pas lagi cuaca lagi bagus, lagi Ya, indah, lagi tenang, anginnya lagi meniup halus, pohon-pohon melambai pelan-pelan, kayak menikmati keindahan lingkungan. Sama lah kayak kita juga manusia kan, kalau lagi senang lagi happy kita chill, terus santai. Nah, hal yang itu yang apa, yang menjadi keindahan itu, yang ya. yang sama dengan alam dan juga seni, di mana kita tuh menyatu, kita tuh sama seperti seperti alam itu, kehidupan alam tuh sama kayak kehidupan manusia juga gitu. Itu sih keindahannya sih. Setuju, setuju. Gue juga Kalau mau lu nyapa gimana? dulu nih. Ada brand ambassador lu, Aiger Lampung. Halo, thank you Aiger udah join. Masih ya, uh, Vi? Aiger. Masih ya, tadi Oke, nyapa. tadinya Pak. Thank you teman-teman. Teman-teman, gue masih kasih kesempatan buat kalian bertanya-tanya tentang seni peran ataupun yang dengan alam. Sedikit tambahan sih, seni peran dan alam itu setuju banget yang David jelasin. Memang menyatu. Uh, seorang seniman
di bidang apapun sangat butuh alam untuk menemukan sebuah imajinasi dan ketenangan biasanya. Benar sekali. Nah, alam pun butuh seniman untuk dikaryakan secara bentuk. Kita ngelihat Nah, dari atas gunung tuh sawah bisa kelihatan indah karena sentuhan seniman. Karena seniman benar. itu selalu menciptakan sebuah karya yang bagaimana caranya sempurna. Walaupun kalau gue bilangnya Fit ya, seni itu tidak ada yang sempurna, tapi dari kekurangan tidak sempurnanya itu terlihat spesial. Nah, setuju gue. Nah, kayak Setuju gitu banget. sih. Jadi seni itu nggak ada yang sempurna, cuma dari tidak kesempurnaannya seni itu terlihat spesial. Hmm, Jadi minusnya dari sebuah karya seni itu tetap tetap ada manfaatnya, tetap ada iya. positifnya, kayak gitu sih. Jadi Justru, kenapa ya, gua ngangkat kenapa gue menyatukan alam dan seni secara gue personal itu sangat 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 amat membutuhkan satu sama lain. benar Terutama banget. laut, gue setuju. Laut tuh saat ngelihat matahari yang tadi lu ceritain Fit, wow itu kayak gue tuh langsung bermimpi, wow ini kalau gue rekam gue jadikan sebuah film, ini tuh gila sih. Tanpa ada tokoh aktor pun udah pasti orang ngelihat bisa berminang air mata. Gue Iya, tambahin seni sebuah tuh. musik tradisional, itu salah satu seni. Nah itu kebutuhan seni sih, karena lo percaya nggak percaya gak yang nonton nih di sini, kalian tuh kalau lihat semua film yang ditayangkan membutuhkan alam. Alamnya seperti Benar, apa dulu? Perkotaan tuh alam gitu loh. benar. Biarpun beda secara polusi, tapi seniman tuh butuh alam. Dari visual, dari musik, musik aja banyak kok sentuhan alam. Kayak gitu Benar sih. banget. Karena dari lingkungan Ya, alam, alam tuh membuat karakter masing-masing jadi berbeda kan. ya setuju Fit. Nah kalau Iya, lo kalau bisa deskripsikan sendiri sedikit gak Fit? Menyatukan alam dan seni. Dan apa hubungan yang lo tangkap dari tema yang kita angkat Fit? iya, sorry ya, tadi gue jadi kepikiran ini men waktu lu ngomong itu ya. Yang Apa? yang benar sih, seniman tuh emang butuh banget alam kan. Alam juga Ya, butuh ya, butuh ya, juga seniman kayak tiap kali gue lihat lukisan itu ya, lukisan itu ya, ya, kayak waktu gue dulu waktu di Bali gue lihat, gue pergi ke satu museum terus gue lihat kayak lukisan-lukisan zaman-zaman dulu gitu, ya, ya, kayak yang menyatu dengan alam kayak padi apa itu sunset tuh kayak ya, gila loh, gila ya, zaman dulu misalnya kayak seperti ini gitu loh. Zaman dulu tuh ya. misalnya gue kayak udah ngebayangin kayak anjir ya, yang gue lihat yang di lukisan itu tuh di zaman dulu tuh udah ada seperti ini tuh loh. Kayak keren, kayak wah ini orang emang ya emang kayak memberi pesan bahwa kayak lu kalau lihat ini tuh banyak banget artinya gitu. Ya, Artinya dari kita juga bisa ngerasain dari si pelukis itu gitu. Kenapa dia mau menampilkan gambar itu? Karena kita lihat juga kayak kita ngerti apa yang ditangkap dengan si seniman itu. ya, Hal setuju. itu sih yang gue, ya. Yeah. Terus tadi apa tadi? Oke, oke. Nanti pertanyaan berikutnya kita lanjut, Fit, karena masih lumayan panjang. Oke, Gue sembari ngingetin sih, ini kan gue juga lagi live sama lu sembari bikin beberapa konten. Hari ini tuh hari hari Kartini, Fit. oh iya Eiger bisa. Store Kartini, thank you udah join, keren. Eiger Store Kartini namanya, keren banget. Menurut tuh mendengar kata Kartini itu apa yang lu bisa sampaikan, Fit? Hari Kartini seperti ini. Ya menurut gue sih Kartini itu adalah menurut gue sebuah hero lah, hero, Ya, hero untuk seorang wanita yang bisa membuat Indonesia tuh berubah dengan ya, soal soal kayak soal wanita gitu, bahwa wanita itu nggak hanya untuk disuruh kerja, disuruh apa nurut dengan suami atau apa, tapi wanita itu bisa berkarya juga, bisa bisa uh, bisa influence banyak orang juga gitu. Terus dengan adanya Kartini Kartini ini juga uh, itu juga menjadi inspirasi untuk banyak wanita untuk lebih semangat dalam berkarya, dalam mengikuti apa yang dia inginkan itu bisa menjadi wujud gitu loh. Kayak ya oh, Kartini kan kalau lu lihat film-filmnya kan kayak keren banget, dia pengen ya, bisa apa impian dia tuh pengen bisa terwujud dengan itu ya dia kerja keras gitu, ya, dia berusaha keras ya, makanya buat semua wanita berjuang terus, yes, capaikan setuju. mimpi-mimpi Anda. Oke, Alright. gue juga mau nyampein untuk Hari Kartini, terima kasih. Ini belum off ya kita, cuma nyampaikan Hari Kartini, gue baru inget.
karena gue sambil nulis. Ini potongan dari tulisan gue yang bakal gue tayangkan secara puisi, Fit. Eh, Wes. Betul, jangan lagi betul. bersembunyi di balik Jangan lagi bersembunyi di balik imammu, pria yang berjanji. Kau bukan hanya sekedar nafsu birahi, tetapi kau wanita yang patut diikuti. Kartini, wanita berani, gak pernah mati. Itu sih bunyinya. Anjay. Itu It- potongan. Tapi banyak sebenarnya panjang banget. Itu potongan yang insya Allah malam dan ini bisa gue posting tentang Kartini. dan itu lu yang buat. Baru banget buat. Tadinya tuh gue mau Baru banget. buat pertanyaan-pertanyaan lo, Fit. Cuma gue bilang, Oke. ini Kartini dulu deh. Kartini Karena dulu yang hari ini penting. dan gue belum Paling belum penting. belum ya belum sampaikan hal itu, biarpun sebenarnya bunyi depannya tuh menarik, Fit. Bunyi depannya tuh gue bilang, walau ku tak melihatmu dengan mata, tapi aku mendengarmu dengan narasi, aku mengenalmu lewat narasi. Tentang Anjay. Kartini itu yang gue bikin Anjay. puisinya sih. Tapi tangannya tadi yang menarik yang gue suka ini, jangan lagi bersembunyi di balik imammu yang pernah berjanji. Imammu yang pernah berjanji itu ibaratnya laki-laki yang Ya, menutupi ya. dirimu untuk maju berkembang, kayak gitu sih. Wah. Nih, Fit, ada pertanyaan nih, Fit. Selain keindahan, apa yang bisa membuat kita bisa menyatu dengan alam? Adakah dan apakah seni dapat mendefinisikan segala yang ada di alam? Saya sih masih udah. Maaf. Ya. Selain keindahan, Keindahan. apa yang bisa membuat kita bisa menyatu dengan alam? Dan apakah seni dapat mendefinisikan segala yang ada di alam? Ya kalau selain keindahan, eh selain keindahan, ya sebenarnya sih alam itu kan ya baik lagi yang gue bilang apapun yang kita dapatin itu kan baik lagi dari alam. Ya, Dan selain ada keindahan juga kan kita membutuhkan alam buat buat kita biar bisa hidup. Seninya itu seni seni kan ya seni yang ya, yang bisa seni mendefinisikan tentang alam. ya seni yang bisa mendefinisikan soal alam menurut gue sih tak gue pikir dulu. Gak apa. Pengetahuan lu dan secara pengalaman lu aja, Fit. Iya, karena ini lumayan berat nih pertanyaannya. Oke, gua Nah, gue mikir dulu ya. masukan sih dari itu. Uh, logik yang gue pelajari di dunia seni peran dan gue alamin di alam. Seni peran itu tumbuh dari sebuah kultur budaya, terutama untuk seni peran Indonesia ya, karena gue belum tahu keluar di secara global kayak gimana. Tapi seni peran Indonesia terutama itu berangkatnya dari sebuah kultur budaya. Oke. Kita tarik lagi ke belakang, sebuah kultur budaya itu hidup dari sebuah alam sebenarnya. Untuk mendefinisikan seni, terutama seni tentang alam, yaitu hadirnya alam, terbentuklah sebuah seni. Dan seni mempoles alam agar lebih baik. Bukan sekedar indah aja, tapi lebih baik. Kayak gitu. Jadi mendefinisikan seni ini hadir karena alam, hadirnya seni mempoles alam lebih baik. Karena gue yakin sih, para seniman jarang ya, tidak banyak, bahkan para seniman tuh tipikal orang yang memerhatikan kehidupan, dan dia sadar di dalam kehidupan itu ada 3, pohon, binatang, manusia. Pohon itu ada di alam, binatang juga ada di alam, manusia itu memang berkeliaran di mana-mana, tapi dari 3 unsur ini akan bersatu dan memperindah segala bentuk. Karena jangan salah, hadirnya bentuk alam yang liar indah itu bukan karena manusia juga, karena binatang loh. Bromo itu bisa numbuh pohon-pohonan karena ada sebuah burung yang berani terbang membawa biji dan menuangkan di tanah Bromo. Angin membawa air, menyiram, dan binatang darat mengelola. Itu sih buku yang gue pelajarin. Nah, kalau lo gimana, Fit? Kurang lebih, Fit. Setuju banget itu. Tentang definisi seni dan alam. Seni dan alam. Lo kayaknya belum kentut ya, Fit. Setuju banget. Lo belum kentut ya, Fit, kayaknya, Fit. Ya, maksudnya di yang tadi yang lu ucapin tuh benar banget, men. Gue 100% setuju sih. Kita juga mesti bersyukur juga dengan hewan-hewan juga sih. Ya. Hewan-hewan juga membuat kehidupan baru, betul. baru.
Terus gue malah kepikiran juga tadi, benar juga ya Bromo, misalnya kayak dulu kenapa ada pohon-pohon, terus ada yang lain-lain, emang benar juga mungkin dulu kalau misalnya dulu yang kosong, terus si burung-burung ini apa mengambil sebuah biji apa, terus tiba jatuh numbuh terus jadi nyebar kan. Gue baru juga kepikiran tuh, misalnya gue setuju banget sih. Terus kalau misalnya buat gue definisi alam dan seni, ya semua hal yang kita lakukan itu munculnya dari alam. Enggak. Jadi semua kehidupan yang kita lakukan tuh emang sama persis seperti alam, cuma kita nggak sadar aja. Jadi ya itu menurut gua, dengan adanya seni dan alam kita mesti bisa menghormatin alam kita, kita mesti bisa menjagai alam kita, Ya, karena kalau kita jagain dan kita nggak rusakin, kita bakal ketemu ilmu-ilmu baru yang kita nggak pernah temuin sebelumnya gitu. ya, ya. Dan Setuju. dan juga bisa menjadi bisa mendapatkan seni-seni baru yang bisa kita kasih lihat kepada orang lain. Setuju, setuju. Oke, Fit. Gue inget lagi teman-teman, ini kita udah sesi kedua sama David. Buat teman-teman, obrolan sesi pertama kita sudah lewat, tapi sesi kedua ini lumayan makin seru. Terus juga ada beberapa pendapat yang menurut gue keren dari ucapan David. Oke, sembari teman-teman boleh bertanya tentang menyatukan alam dan seni, bentuknya apapun, pembahasannya apapun, dan kita akan menjawab secara personal. Oke, Fit, gue sebelum menemukan jawaban dari teman-teman nih, jawaban dari pertanyaan teman-teman, ada sedikit unik sih yang gue simpen yang dari sesi pertama. Kenapa sih nama Instagram lu David ada angka 8-nya? Why? Apa tujuan angka 8 itu, Fit? Seni bro. Tapi pada teman-teman nanti kita ngomongin ini ya. Ini kan seni nih, ini seni. Oke, ini gue setuju nih. Eh, Nggak cuma di seni situ nih, tapi. seni. Nah, itu dia. Seni. Jangan dibuka di sana, Fit. Jangan. Kalau bukanya di sana. Uh, ya kenapa 8? 8 itu karena gini loh. Menurut gua 8 itu pertama bisa lucky number gitu buat gua. Terus karena gue tuh tipe orang yang suka gabung antara, that's right, infinity. Itu infinity. Yes. Ya, jadi karena gue tuh tipe orang yang suka menggabungkan soal kehidupan gue, ya itu yang gue balikin lagi. Karena hidup Hmm. itu sama seperti seni, hidup kita tuh sama seperti alam, dan alam tuh kita belajar banyak dari alam sama. Jadi 8 itu pertama uh, is a lucky number. Terus gue lihat 8 itu kalau di alam tuh seperti ada di laut, Ya, ya, ketika ya, ya. di ombak tuh ada kayak infinity itulah, bentuk-bentuk Ya, infinity. Jadi si airnya itu dia berputar, tapi dia ya. ngebentuk kayak seperti apa? Seperti Angka 8. seperti angka 8 itu. Nah, itu pun ada di alam, dan kalau misalnya kita lihat dari angka 8 itu kan dia nyambung kan. Ya, Dia tuh nyambung, dia nggak ada kayak putusnya. Jadi ya, di ya. dalam kehidupan itu kita kita bakal menuju ke suksesan one day. Nanti tiba-tiba kita bakal turun, ketemu di titik di mana kita lagi benar-benar down. Jadi Ya. kita naik lagi ke atas, suksesan lagi, dan down. Seperti Oke. ini, seperti bumi lah, bumi Ya, berputar ya. kan. Gitu Ibaratnya bro. lu terus bumi itu berputar, cuma lu ada lika-likunya ya. Iya. Yeah. Ya, ada tantangan. Ini Karena ada karena pertanyaan kita lagi nih, Fit. ya karena kita Ya gimana? kan dia Boleh bulat. lanjut, gue bacain. Ya karena kan bulat itu kan bukan Ya. bukan nol ya. Nol kan sempurna kan. Kalau 8 kan ada lekukannya kan. Karena yang lekukan itu kan kayak misalnya buat kehidupan kita kan pasti nggak akan fokus di satu jalur, karena kita suka melenceng sedikit, nyobain yang sesuatu baru nih, ternyata kurang bagus, kita balik lagi ke track yang awal gitu Ya. buat menuju kesuksesan gitu sih. Oke. Fit, ini pertanyaan menarik nih, Fit. Lu kan suka motor ya? Pendapat lu gimana kalau melihat ada orang-orang atau gue nggak bisa bilang warga lokal juga ya. Intinya ada masyarakat yang memang akhirnya membuka jalur untuk pendakian di atas gunung menggunakan motor yang ujung-ujungnya efeknya merusak alam. Menurut tuh gimana tuh, Fit? Pendapat lu, Fit?
sorry gue ada Kenapa, distraction kenapa? tadi gue. Oke, Oh, oke, ini kan nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. motor, ada motor Ya, lu kan apa suka motor. jalur. Mm-mm. Terus kalau ada masyarakat yang memang di tempat pendakian terutama ya paling sering gue lihat uh, membuka jalur menggunakan bukan membuka jalur, melewatkan jalur pendakian itu menggunakan motor yang dimana efeknya merusak alam. Pendapat lu gimana, Hmm, Fit? Untuk masyarakat-masyarakat yang model seperti itu? Karena ada positif negatifnya juga, susah benar sih, untuk diambil poin. Kalau ambil poin secara kita personal kan ya kita bukan pelaku di sana. benar. Ya. Setuju Nah, sih. tapi Ini menurut gue lu secara personal gimana tuh, Fit? pernah ada bahasan juga sih sebenarnya. Hmm, Ya misalnya kayak bukan bahas kayak ada omongan ya kalau misalnya ya motor-motor tuh suka merusak motor apa ini alam di gunung apa. Oke, sekarang gini aja sih. Sebenarnya kita sama ya pendaki pun juga kadang bisa menjadi ya bisa merusak juga sih menurut gue ya pribadi nih ya. ya, Jangan judge apa tapi contohnya kayak kalau misalnya merusak kayak wah lingkungan apa misalnya akar-akar apa misalnya jadi hancur apa kena kena ban atau apa ya, ya sama aja sih kalau kita jalan kaki injek pun juga terus kalau misalnya susah atau apa kita potong si akar itu kan sama aja kan jatuhnya kayak merusak juga kan. ya, Terus kayak apa mungkin kalau motor apa polusi gitu misalnya kan polusi atau apa keluar ini berisik atau apa tapi kan di sisi lain juga kadang kita kalau malam camping mesti bakar-bakar juga kan asap ya, dan juga kan asapnya nggak tahu pakai apa pakai plastik atau apa buat dibakar misalnya atau apa betul atau betul. kayak kayu kan sama aja kayak polusi juga kan kenapa ada misalnya kenapa ada pohon kan pohon-pohon itu kan misalnya ada manfaatnya juga lah si pohon-pohon ini kan untuk menyerap udara-udara yang negatif menjadi positif gitu kan kayak kenapa pohon itu penting penting kan buat oksigen juga gitu jadi menurut gue sih ya ada positif dan negatif side-nya sih kalau misalnya mau benar-benar aman ya jangan dibuka udah Ya, biarin ya, jadi hutan liar aja gitu kalau iya misalnya setuju, mau setuju. benar-benar ini ya, benar-benar apa Oke, aman gitu ya. ya, ya. Ini ada pertanyaan dari Faradila lagi nih. Ini menarik nih, Farah. Pertanyaannya bagus-bagus. Thank you. Lu bisa Oke. definisinya, uh, persepsikan nggak tentang coach ini nih, Fit? Jika kita hidup selaras dengan alam, maka kita tidak akan pernah menjadi miskin. Hmm. Jelaskan dari perspektif kalian berdua. Jika Kalau kalian menurut hidup selaras dengan alam, maka kita tidak pernah menjadi miskin. Apa tanggapan lo, Fit? Dengan bunyi seperti itu, Fit? coba lu apa lu lagi mikir Lo selalu gue mulu, jadinya bintang tamunya kagak ini lo di baru sini. baru pertama kali ini kan baru berdua. Bintang tamunya lo di sini, Fit. Oke, oke, oke. Oke, sebenarnya banyak larangan untuk gue banyak ngomong, Fit. Sebenarnya ya, banyak recommended DM bintang tamu aja kak gue bilang. Oke. Penjelasan gue tentang itu, kenapa gue bisa bilang setuju, Fit? Karena kemarin banget sebelum corona, gue tuh sempat ke Sumatera Barat, Simancuang, Solok Selatan. Mhm. Ada namanya hutan nagari yang ada namanya padi organik yang diselimuti hutan nagari. Padi organik ini adalah salah satu padi percontohan Indonesia untuk daerah-daerah lain. Pure organik. Mhm. Sampai mengusir hamanya aja dia pakai bawang merah, bawang putih. Nggak mau ada sentuhan kimia sedikit pun. Oke. Tujuan mereka adalah untuk menyehatkan dan menjauhkan kimia dari cucu-cucu mereka nantinya. Itu yang gue suka. Kedua, hutan nagari ini adalah hutan buatan. Tadi ada sempat pembahasan cocok tanam pohon, itu gue setuju. Karena hutan nagari itu adalah salah satu sumbangan dari teman-teman relawan yang memang ingin menyumbang dan menanam pohon di sana, Fit. Mhm. Jadilah sebuah hutan gundul yang sekarang fresh. Penyampaian terakhir gue pulang dari hutan nagari di Solok Selatan sana di Semancuang itu si siapa ketua lembaga pengelola hutan nagarinya itu nyampein jangan pernah tinggalkan air mata buat anak cucu kita, tapi tinggalkan mata air untuk mereka. Persepsi yang pertanyaan yang dijelaskan sama teman-teman itu, gue jelaskan kenapa seperti itu. Karena alam tuh kalau kita jaga, dia memberi kembali. Dan alam awalnya tidak akan dijual.
dan kita akan hidup dengan alam. Percaya tidak percaya, sampai detik ini pun kita hidup karena alam. Bernafas tuh dari alam. Kalau nggak ada alam kita nggak bakal bernafas dan bayar nafas pakai bong oksigen. Kalau lu gimana tuh, Fit? Udah gue jelasin tuh. Benar. Kalau lu gimana? Iya. Iya, sama ini juga kayak percis banget kayak ini sih. Si bapak itu kayak percis banget kayak kayak ibu gua pernah ngomong juga sih kayak kalau bisa kita hidup tuh seperti air. Ya, Karena air itu banyak banget manfaatnya gitu. Ketika ada satu area atau tanaman ya bisa bunga atau pohon yang mati, kita, kita ketika kita kasih itu air, lama-lama dia bakalan hidup dan ya, jadi indah. Nah, kita tuh mesti seperti air, di mana kita bisa uh, kalau dari orang kita memberi masukan positif, pikiran hal yang positif untuk ya. membangun si orang-orang itu untuk menjadi sukses. Nah, sama juga dengan alam ketika air itu mengalir, memberi semua asupan-asupan yang uh, yang apa yang dibutuhkan buat alam, makanya itu bakalan tumbuh dengan sempurna gitu. Jadi dengan kita bisa menjaga alam dan kita bisa manfaatnya dengan baik, otomatis kita bakalan sukses ke depannya. Bakalan jadi orang sukses, bakalan orang jadi ya jadi orang kaya aja gitu Oke, sih. gue menarik nih. Ya, dialog terakhir lu, Fit. Definisi lu orang kaya itu seperti apa, Fit? Orang kaya, orang Definisi kaya, menurut lu ya yeah. orang kaya yang lu sebut. Kalau menurut gue orang kaya itu nggak mesti punya banyak uang sih. Kaya itu menurut gue tuh dengan mempunyai sikap yang ramah, yang baik, yang bisa bisa membahagiakan orang, bisa membantu banyak orang, terus bisa juga menghidupin orang. Itu menurut gue udah kaya sih menurut gue. Karena kaya itu kita di dunia ini cuma sebentar kan, nggak lama gitu. Yang penting kayaknya itu buat nanti di akhirat. Gue jarang ketemu lu ngobrol gini nih, Fit. Nah, Serius, gue jarang. dan ya, Kita di teater aja ketemu nggak kayak gini ngobrolnya. Ya, sebenarnya sih lebih dalam, tapi seni peran doang tok gitu loh. Kalau ini iya, kan agak bercampur aduk. Oke teman-teman, gue kasih kesempatan lagi sebelum habis. Ini udah 43 menit nih. Nggak berasa udah sesi kedua. Mungkin sesi terakhir kali Fit ya. Takut ngeganggu waktu lu juga soalnya nih. gue bentar lagi mau ini sih, mau panen bro. Apa? Wah, gue demen ya. Itu gue yang demen tuh. Nah sama kalau nggak salah tuh lu punya mobil yang memang khusus banget Fit buat lu lalu lalang dan lu hancur-hancurkan. Itu mobil masih ada gak sih Fit? Oh iya, nah mungkin Peta- orangnya Pertama gue nggak ketemu lu tahu. tuh, gue ngeliat mobil itu soalnya. Iya, si blind fan. Gue tukar pertama sih jadi yang kan waktu jadi gini men, gue ya, gue mah orangnya tipikal yang bukan yang pengen yang aneh-aneh sih sebenarnya. Gue Setuju tipikal gue yang kalau itu, setuju, serius. ya karena orang mungkin nggak tahu ya mungkin awam gitu ya kayak orang-orang yang misalnya sukses otomatis kan pikirannya anjir gue pengen punya mobil keren nih misalnya yang yang keren lah misalnya yang misalnya mobil BMW atau Ya, Mercy atau apa itu atau misalnya yang second tapi yang keren tuh kalau gue malah kebalikannya men gue malah pengennya tuh yang benar-benar manfaat buat gue yaitu gue beli mobil Grand Max blind van mana ada sih mau beli misalnya ya, orang yang biasa itu masa mau beli Grand Max blind van yang biasa banget tuh yang standar terus yang mungkin dipakai itu buat buat biasanya rata-rata kan buat yang usaha yang mau bisnis ya, yang misalnya mau dagang beli beli ya. blind van apa mungkin yang punya motor apa ya gue kenapa pengen beli mobil box gitu karena manfaatnya banyak men buat gue pertama dengan gue bisa naruh banyak barang kayak motor gue bisa taruh di situ kalau gue mau trip mau apa bisa taruh surfing di sana terus gue bisa taruh kasur kalau gue mau di dalam itu karena gue pengen punya mobil seperti rumah gitu Ya, rumah kayak rumah rumah kedua ketika gue lagi traveling atau apa gue ada kendaraan yang bisa gue tidur itu
Gue nggak, misalnya nggak butuh kayak, ya misalnya kalau misalnya ada rezeki ekstra, bolehlah satu lagi mobil yang benar-benar yang canggih lah buat ya buat safety itu apa. Tapi mobil pertama gue yang gue beli dengan duit gue sendiri yaitu mobil box, mobil Blancpain, bukan yang mobil yang aneh, yang canggih-canggih sih. Karena ya menurut gue itu udah gue seneng, gue bisa pakai kemana-mana, gue pakai buat naro-naro hal yang gue mau. Bisa gue sih, intinya sih gue pengen jadi camper van gitu sih. Oke. Tapi biarpun Gitu aja. mobilnya box, gandengannya yang sebelah juga bahaya saat itu, Fit. Ya waktu itu lagi oke ya. Gue Gandengannya saat itu jebakin. bahaya. Ya karena gue Next ngajak gue akan undang dia sih. gue mau beli mobil nih. Wih, seneng mobil apa? Bikin udah keren-keren apa? Terus Kan anjing mau mobil kan Kak, box. kayak anak-anak zaman sekarang tuh sering tuh kayak bilang, anak zaman sekarang tuh sering bilang, ya elah mobilnya begini gini gini gini. Pas ngeliat gandengannya lu diem pasti lo. Iya Tapi nggak dipublis bener. yang gandengan yang itu ya, Fit, ya? Fit ya? Nggak masalah nanti kalau udah nikah. Nggak ke-publish ya? Yang gitu ya? Oke, Yang Fit, ini sesi yang lucu kedua ini, kita bakal gimana gimana? yang lucu pas di mall kan. Nggak tahu ya, mungkin pikiran pikiran orang apa ya, kayak di mall misalnya, gue sempet pikiran, ah, gue ini lah, gue pakai vale vale. Hmm. Nah, itu menarik tuh. Jadi Tapi pas maksudnya pas lu pakai pas kendaraan itu kan enggak, pas lu pakai kendaraan itu kan gandengan lu kelasnya high class banget tuh, Fit. Ada problem nggak? Konflik-konflik apa gitu yang unik dalam enggak lah, gue percintaan lu? gue nyarinya yang ini men, yang bisa ngertiin gue, yang bisa terima apa adanya. Gue Ya, lebih itu kan suka yang kayak gitu. Kalau misalnya yang terlalu, untungnya dia tipe kali yang bisa ngertiin, yang misalnya easy going lah. tapi Jadi it's good. oke lah maksudnya juga biarpun sebenarnya kan kalau di entertain kelasnya dia high class banget ya. Kelas A lah. Iya, Iya sebenarnya kelasnya. sama sih sama lu juga karena lu udah sempat masuk iklan rokok. Kalau iklan rokok tuh udah kelas A pasti. Oh gitu ya. Grade A tuh. Oh, ya. Heeh. Oh sih. Kayak gitu sih. Oke, Nevit, udah mau 1 jam lagi nih kita sesinya. Keren. Buat teman-teman, gue Keren. kasih kesempatan untuk 2 pertanyaan terakhir sembari gue ngobrol sama David. Fit, gue mau nanya nih, aset-aset apa yang kita Jadi bisa dong dapat? Mustang jadi. Apa tuh? 1M jadi boleh. Mobil Mustang, aset. Agak sedikit unik sih sebenarnya, bener. Kalau ngeliat lo, gue pertama ngeliat lo tuh lo bawa itu soalnya, Fit. Terus gue sempet nyamperin lo ke parkiran, gue bilang, Fit ini mobil lo? Iya. Oke. Oke juga nih anak nih. Mobilnya Pak bawa ini datang ke teater. Gue bilang, anjir mobilnya ini lagi nih anak nih. Tapi menarik. Dan itu salah satu mobil impian gue juga, Fit. Untuk gue bongkar jadi rumah. Mobil Nih, itu. sama lah kita. Karena murah. Woi, Karena murah. mantap. Iya. Karena murah dan menarik. Maksudnya murah juga bukan yang jelek ya. Murah Benar-benar. dan bisa dikemas dengan gampang. Toh juga sama Benar. hasilnya bisa jalan. Ya Kayak gitu penting sih. bisa jalan. Iya. Dingin ada AC. Betul. Setuju gue. Setuju itu kalau hal itu. Oke nih, Fit. Udah mau masuk closing sembari kita nunggu pertanyaan dari teman-teman. Gue mau nanya dong, Amin. aset-aset apa ya yang kita bisa dapat dari selama Corona atau COVID-19 ini, kegiatan kita di rumah aja. Dari negatif dan positif. Apa yang lo bisa terapkan di rumah aja Ya kalau selama negatifnya, Corona ini? Ya, yang bisa jadi aset negatifnya ya nantinya. ya kalau dari gue negatifnya karena gue kegiatannya outdoor, jadi gue Ya, banyak, karena banyak stresnya sih, kayak ya, ya. jenuh gitu, kayak pengen ini tapi nggak bisa ini sebel gitu. Ya, betul, betul, betul. Akhirnya jadinya eh, apa ya yang bisa menjadi itu, misalnya itu yang satu yang yang terbiasa kita di luar itu jadi susah, itu satu. Terus yang kedua, duit mulai habis. Itu problem pertama kayak bukan yang kedua deh kalau Iya, itu. iya. Nggak, kalau itu kedua buat gue, itu kedua. Oke, kedua. Terus yang itu sih yang negatifnya. Terus ya, sama nggak bisa ketemu teman-teman. Gue kangen lah ketemu teman itu ya. Ya, Bro, ketemuan yuk. Nggak usah. Lu sakit nggak nih? Kok gitu aja nanya langsung gitu, langsung to the point. Lu ya, sakit ya. nggak? Kagak, jadi kayak susah ketemu teman. Ya, sebel. Jadi yaudahlah. Terus tapi positif side-nya, hal-hal yang gue tadinya mau mau gue kerjain, yang tadinya terus lama-lama jadi malas, jadi tertunda tertunda tertunda, lama-lama
gue bisa jadi fokus ke Ya, ya bisa mulai vlogging lagi, bikin edit vlog. Terus kedua ada niat-niat baru yang pengen coba jadi cobalah jadi kayak petani lah, kayak nanam ya, nanam rosemary, hal seperti itu. Terus ketiga ya bisa, karena kan gue dari umur 20 umur 16 tahun lah, sorry, ya, 15 atau 16 tahun lah, sampai sampai kemarin corona ini gue jarang temu nyokap kan. Misalnya eh ya walaupun pulang kayak mungkin cuman paling lama seminggu, habis itu gue cabut lagi ke Jakarta, terus lama lama nggak ketemu lagi. Jadi sekarang ini jadi gue bisa quality time sama nyokap gue gitu. Ya, itu sih yang positif side-nya. Karena udah bayangin dari 16 tahun kan jarang, bisa ya nginep bentar doang, habis itu cabut lagi lama nggak ketemu, apalagi pas gue lagi di Bali jarang banget ketemu kan. ya. Terus gue mulai mencari hobi-hobi baru. Gue mulai belajar main gitar. Terus ya itu yang gue bilang tadi, pertama pengen bisa nyanyi bro. Ya. main Itu kayak gitar itu. bro. Terus di sisi lain gue ya terus pengen sekarang lagi mau coba ini lagi, balik lagi ke gambar, coba balik lagi ke gambar iseng-iseng gitu lah. Ya mudah-mudahan asetnya ke depan jadi bisa ini bisa jadi pelajaran juga, kayak one day kalau bisa udah back to normal, niat-niat ini tuh kita bisa menjadi aset untuk kedepannya, untuk bisa mencoba hal-hal yang baru gitu. Setuju gue. Oke, Fit. Thank you banget, Fit. Itu berguna sih buat teman-teman juga, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker. Sebenarnya gue nggak mau jadi orang politik sih. Yang ingetinnya itu terus Iya. olahraga, terutama olahraga dan berpikiran positif kalau dalam bentuk seni sih yang gue alamin. Fit, ini kita udah sesi kedua nih. Gue ngeri ganggu waktu lu lebih lama karena nggak ada budgetnya nih, Fit, soal gini-ginian soalnya. Jadi kalau makan waktu lu banyak tuh. Bro, Tapi bro, lu, ada gue utang sedikit sama gue curhat. bro. Enggak. Sedikit curhat. Program ini hampir sama kayak layar lebar, Fit, editingnya, Fit. Rata-rata tuh sejam 2 jam. Ini lo Mbak Putri bakal itu lu 3 jam. Kenapa? ini bakal lu edit. Bakal gue edit, tetap bakal gue edit. Tetap bakal gue Oke, edit. Jadi bakal gue semangat. posting ulang buat teman-teman. Jadi program kayak gini tuh kayak ngerjain layar lebar gue. Iya, yeah, Sejam bayang. 2 jam rata-rata ngeditnya. Kayak gitu sih kurang lebih. Untungnya eh Gimana? untungnya di rumah aja kan, jadi ada kegiatan lah. Kalau Yoi. misalnya lu kegiatan di Itu luar udah setuju. nggak mungkin nih. Gue edit tadi lama. Cuma Iya, yeah. dompet menipis, bos. Sama bos. Makanya gue juga nih bos. Bagi duit, Oke, woi Fit. semuanya teman-teman, bagi duit dong, bagi duit. Udah, Bagi semua gini. duit anjir. Minta aja sih. Fit, thank you banget waktu lu nih, Fit, udah sharing-sharing Thank ke you juga bro. teman-teman. Teman-teman, thank you. Mungkin ada orang-orang penting yang pengen lu sapa, Fit. Teman-teman lu yang join di sini. Ya, saya mau terima kasih kepada ibu saya, bapak saya, adik-adik saya, kakak saya. Kepada yang utama sih, yang pertama ke Tuhan dulu, ke Allah, karena udah memberi kita kesehatan sampai lagi kondisi seperti ini, kita sehat, kita masih bisa komunikasi, masih bisa ngobrol, chatting, Yes. hello semua, nyapa. Terus dan juga semua teman-teman yang udah nonton ini, semoga diberikan kesehatan, kesuksesan ke depannya, dan motivasi untuk lebih edan deui di masa Dan depan. deh. Edan. Oke, Fit, thank you. Oke, karena ini hari Kartini, gue akan penayangan pertama kali puisi gue mau bacain sembari closing, Fit. Yes, Keren. ini Semuanya puisi siap ya? banget baru gue buat. Gue menghormati Mantap. sekali tentang karya Ibu Kartini. Buat teman-teman yang udah nonton, thank you banget. Udah lihat obrolan kita yang nggak penting ini. Tapi semoga bisa memotivasi sedikit lah buat teman-teman tentang kehidupan. Amin. Pengalaman David atau ceritanya David. Ini gue sembahin buat Hari Kartini. Pesan gue untuk Ibu Kartini. Jadi orang David, pertama nih thank denger you nih. waktu dan responnya. Oke, gue bacain yang berjudul Aku Lelah. Walau ku tak melihatmu dengan mata,
tapi aku mendengar sejarahmu lewat narasi. Kau memang bukan Hayati, tapi kau Kartini, membuka nafas baru untuk negeri ini. Ancang-ancangmu memang tidak mudah, tapi kami melihat keberanianmu. Mengkikis pensil hingga tajam di hadapan selembar kertas putih. Jangan lagi bersembunyi di balik imammu yang pernah berjanji. Kau bukan Hayati, kau bukan sekedar nafsu birahi, tapi kau wanita yang patut diikuti. Gelap yang kau selusuri akan memilih arti dari sebuah perjalanan. Perjalanan yang sangat panjang hingga melebihi umurmu. Terima kasih, Ibu Kartini. Peranmu mewarnai tanah Ibu Pertiwi. Thank you. Terima kasih teman-teman. Salam buat Hari Kartini. Sehat selalu, David. Salam. Thank you. juga. Next kita ngobrol-ngobrol. Teman-teman, bye. Sampai jumpa. Bye semuanya. Maaf kalau ada salah-salah kata atau ucapan dan tingkah laku yang kurang baik. Tolong dimaafkan. Thank you, Fit. Makasih banyak ya. Bentar lagi puasa loh. Bentar lagi puasa. Yes, Mana gimana? Kan bentar lagi kan mau puasa. Jadi mohon maaf kalau ada salah, minal aidin ya teman-teman semua. Kalau misalnya saya nggak ada balas-balas DM atau komen, minta maaf ya. Oke, Fit. Thank you. Sehat selalu. Salam buat nyokap ya. Thank you. Yo, atur nuhun, Fit. Yo, sama-sama. Bye semua teman-teman.